Fighting! Nowhere to run, Toronto. You are dead, man, Toronto. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Titik terendah para aktor adalah dijadiin samidi sama nobar WKWKWK. Sebenarnya kami nggak ada niat merendahkan para aktornya Mas Agus. Cuman kami sekos sebel aja sama yang namanya samidi. Karena di dunia nyata dia udah nipu kami sekos. Jadi tiap ada penjahat kami namain aja dia samidi. Dan tentu saja kali ini giliran Bang Pierson Fode sang aktor tampan setapan Mas Agus yang akan jadi samidi. Udah siap? Halo warga nobar yang hobinya komen hadir. Sekarang coba dong adu pantun. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau berataan. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul The Man from Toronto yang dirilis pada tahun 2022. Menceritakan tentang seorang sales yang selalu sial tapi bisa dikenal sebagai pembunuh bayaran paling berbahaya di dunia. Loh, gimana tuh? Selain menampilkan aksi bombastis, film ini juga penuh dengan kelakuan kocak dari para tokohnya. Pastinya film ini akan menghibur kalian, terutama yang dompetnya sudah tipis walaupun belum akhir bulan. Cie barokah curhat. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Man from Toronto. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang dijuluki The Man from Toronto. Tapi kita panggil saja dia Toronto. Sebelum menjadi pembunuh legendaris, dia sebenarnya lahir sebagai anak yang baik, rajin menabung, dan tidak pernah nendang pintu demi dibeliin Aerox. Namun, dia berubah 180 derajat setelah melihat kakeknya tewas dicabik-cabik oleh beruang. Dan sejak saat itu, hati nuraninya lenyap seperti beruang. Dan ketika beranjak dewasa, dia memutuskan untuk menjadi pembunuh bayarin. Kali ini, dia sedang mengancam seorang jamet untuk memberikan sebuah informasi penting. Grandfather would ever teach me. Bears this with you because when you beg for your life to fillet the skin off all your sensory organs, fillet you like that bear did my grandfather. It's Draken! Velvel Draken! Meskipun terkesan brutal, tapi Toronto ternyata punya pengetahuan luas di dunia kuliner. Bahkan sebelum pergi ke rumah itu, dia sempat memberikan tips dan trik cara memilih bahan makanan kepada orang yang menyewanya. Lalu setelah Toronto pergi, orang itu langsung mengeksekusi jamet tadi. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Teddy Jackson. Dia adalah seorang sales alat-alat olahraga yang setiap hari selalu rutin melakukan live TikTok untuk menawarkan dagangannya sambil mencari gift singa dari penonton. Segala cara dia lakukan demi menjual barang-barangnya. Tapi karena lahir di hari Senin Pahing, dia seringkali mengalami kesialan dalam hidupnya. Untung saya Sabtu Pahing. Keesokan harinya, dia membangunkan istrinya yang bernama Lori dan langsung mengucapkan selamat ulang tahun. Meskipun hanya seorang sales, Teddy ingin merayakan hari bahagia ini sambil bulan madu karena dia kebelet berkembang biak bersama istrinya. Oleh karena itu, Teddy sudah membooking sebuah pondok liburan di kota Onondaga, Virginia. Selain itu, dia juga berjanji tidak akan merusak perayaan ulang tahun sang istri seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tengah obrolan itu, Lori menanyakan kabar Allshop yang sedang dirintis oleh sang suami. Di sini, Teddy meyakinkan Lori kalau ide produknya kali ini pasti akan disetujui oleh bos. Dia juga berjanji akan membayar hutang serta memperbaiki semua barang yang rusak di rumah mereka.
Sayangnya, harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Lagi-lagi, Teddy harus menelan kesialan karena idenya ditolak mentah-mentah. Bosnya lalu mengatakan kalau Teddy hanya menghabiskan anggaran toko. Apalagi, promosi yang dilakukan Teddy sama sekali tidak mendatangkan pelanggan baru di tempat gym miliknya. Dan karena sudah tidak berguna lagi, dia pun akhirnya dipecat. You fired me? I'm sorry, Dad. Marty, I've worked hard on this. Di sisi lain, Toronto terlihat sedang memasak di rumahnya. Ternyata, skill masaknya tidak kalah hebat dari Chef Arnold. Di rumahnya, dia memiliki dapur estetik yang juga dipakai untuk menyimpan senjata dan uang. Selagi dia memasak, dia dihubungi oleh agen yang menghubungkannya dengan klien, kita sebut saja dia The Handler. Kali ini Toronto mendapatkan misi baru di Virginia, dan karena bayarannya cocok, dia pun menyetujuinya dan langsung OTW ke tempat tersebut. Di waktu yang sama, Teddy dan Lori hendak berangkat ke Virginia untuk berlibur. Sesampainya di sana, Teddy memesan layanan spa untuk istrinya, sedangkan dia akan menemui tukang villa untuk membayar sewa. Namun sayangnya, alamat di kertas yang dia bawa malah buram gara-gara di-print di tempat Mas Yanto fotokopi. Alhasil dia pun salah alamat dan masuk ke rumah nomor 1465. Tapi ternyata rumah itu adalah tempat pertemuan antara Toronto dan kliennya. Seketika klien Toronto yang ada di dalam pondok salah paham dan mengira kalau pria bantet ini adalah The Man from Toronto. Lalu saat masuk ke basement, Teddy dikejutkan dengan seorang pria yang sedang digantung. Di sini, dia akhirnya sadar kalau rumah itu bukan tempat yang dia sewa untuk liburan. Sementara itu, klien Toronto sudah terlanjur menganggapnya sebagai pembunuh bayaran. Dan karena tidak bisa kabur, Teddy pun terpaksa menuruti kemauan sang klien. Rupanya, tugas Toronto hanyalah menginterogasi pria yang digantung tadi sampai dia mau buka mulut. Di momen ini, Teddy sebenarnya merasa panik karena tidak tahu apa-apa. Namun dengan skill salesnya, dia mampu menginterogasi target walaupun tingkahnya terlihat sangat konyol di mata klien. Dan secara mengejutkan, cara ini justru berhasil membuat targetnya buka mulut. Si target lantas memberitahu kode rahasianya kepada klien Toronto. Tapi tiba-tiba... Tidak ingin disalahkan, Teddy pun berusaha meyakinkan FBI kalau dia bukanlah Man from Toronto. Tapi sialnya, wajah Teddy sudah tersebar di kalangan FBI dan mafia. Jadi, dia sulit untuk mengelak dari kasus ini. Bahkan, wajahnya sudah dikenali oleh seorang mantan tentara bernama Kolonel Marin yang kini menjadi target FBI karena telah melakukan kudeta di negaranya dan kini mulai mengusik Amerika. Oleh karena itu, Teddy pun diminta pura-pura jadi Man from Toronto agar jamet itu bisa ditangkap. Marin has been planning an attack. We can't Now find him. Marin believes that you are the man from Toronto. Walaupun Teddy menolak, tapi pihak FBI pun masih terus membujuknya. Tidak hanya itu, mereka bahkan sampai menawarkan perlindungan untuk Lori menyiapkan perayaan ulang tahun hingga membayar lunas hutang-hutangnya. Dan setelah dipikir-pikir lagi, Teddy akhirnya menerima tawaran menggiurkan tersebut. Dan besoknya dia harus menemui Kolonel Marin di Washington DC. Para agen FBI lalu menyuruhnya untuk mendalami peran sebagai Man from Toronto agar tidak dicurigai oleh target operasi. Know about the man from Toronto. An expert in over 20. Intel suggests he grew up on a frozen lake in Canada, 50 miles from nowhere. We believe is his handler. He operates alone. Di sisi lain, Toronto yang asli sedang melacak keberadaan Teddy. Dan dengan mudahnya, dia langsung mendapatkan alamat email Teddy dari dokumen yang tertinggal di pondok. Kemudian, dia meretas email itu untuk mencari tahu seluk-beluk Teddy, mulai dari kekuatan hingga kelemahannya. Tapi ketika membuka Google Drive-nya, Toronto hanya menemukan video Teddy saat sedang live TikTok. Walaupun begitu, dia tetap waspada dengan pria itu, karena siapa tahu dia memiliki kekuatan yang terpendam. Their trap's gonna drive right into me.
Di tempat lain, Teddy terlihat sedang menelpon Lori. Di sini, dia terpaksa berbohong kepada istrinya dan mengaku kalau dia sedang membantu bosnya menyiapkan presentasi. Mendengar itu, Lori pun memakluminya. Lagi pula, saat ini dia sedang menikmati fasilitas spa mewah. Tidak hanya itu, dia juga ditemani seorang pria ganteng bernama Santoro. Dia tidak tahu kalau pria tersebut adalah agen FBI. Teddy yang sedikit cemburu pun meminta istrinya untuk berhati-hati pada Santoro. Setelah itu, dia memperingatkan Santoro untuk tidak merebut istrinya. Keesokan paginya di Washington DC, Teddy mulai menjalankan misinya. Pertama-tama, dia diminta menghafalkan baris puisi abad ke-19 karena itu adalah kode rahasia milik Toronto yang asli. Dan tanpa dia sadari, Toronto juga sudah berada di sana dan mengamatinya dari kejauhan. Setelah hafal puisinya, Teddy pun bergegas untuk menemui istri kolonel marin yang bernama Danila. Namun setelah mereka bertemu, Teddy malah lupa dengan puisi tersebut dan asal ngoceh saja. Meskipun begitu, Danila tetap percaya dan langsung mengajaknya pergi ke suatu tempat. The man from Toronto is left the Davis, scene. do you have a visual on Jackson? You said phase 2. What is phase? Di perjalanan, Danila menjelaskan kepada Teddy kalau dia harus menemukan seseorang bernama Mr. Green. Menurutnya, orang itu memegang sesuatu yang dibutuhkan sang kolonel. Kemudian, Danila memberitahu kalau tujuan mereka selanjutnya adalah Puerto Rico. Di lain pihak, Toronto berhasil menyandra seorang agen FBI dan memaksanya untuk membuntuti Teddy. Dan pada akhirnya, Toronto pun menyusup ke dalam pesawat tersebut. Di sana, dia berniat membongkar penyamaran Teddy. Sontak, Teddy pun berusaha meyakinkan anak buah Danila bahwa dia adalah Toronto yang asli. That you could actually believe man from Toronto. I'm the man from Toronto. And I love 19th century American poetry. Di tengah perdebatan itu, Teddy masih terus ngeles hingga membuat Toronto kesal. Dan karena sudah muak, dia pun langsung membrutal saat itu juga. No, stop. Situasi di pesawat itu pun makin kacau setelah Toronto membunuh pilotnya. Di sini, dia ingin menunjukkan kalau dia adalah Toronto yang asli. Namun, pesawat yang tidak stabil membuat semua orang di sana terombang-ambing. Setelah pesawat terkendali, Toronto menginterogasi Teddy. Dia lantas bertanya bagaimana dia bisa masuk ke pondok yang ada di Virginia. Selain itu, dia juga mengorek informasi tentang kemana tujuan pesawat ini dan siapa target selanjutnya. Bukannya menjawab, Teddy malah merengek karena tidak mau terlibat lebih jauh lagi. Terlebih lagi, dia sudah berjanji akan makan malam bersama sang istri. Namun Toronto tidak percaya, kemudian membuang ponsel Teddy serta alat pelacak yang diberikan FBI. Alhasil kini Teddy terjebak bersama pembunuh bayaran paling berbahaya di dunia dan mau tidak mau harus menuruti perintahnya. Marriage. Matter of fact, no, my life. My life is the... I'm more afraid of Lori than I am of you. Silent treatment? Yeah. I just want you to know that you killed... Singkat cerita, Teddy dan Toronto pun akhirnya sampai di Puerto Rico. Tapi lagi dan lagi, Teddy mengomel karena tidak tega dengan para pengawal yang terbunuh di pesawat. Di saat yang bersamaan, Toronto pun meledakkan pesawat untuk menghilangkan jejaknya. Toronto lalu dengan santai melapor kepada The Handler bahwa dia sudah berhasil menangkap Teddy. Sedangkan Teddy hanya bisa menerima keadaan. Dia kemudian bertanya apa perannya dalam misi kali ini. Dan Toronto pun menjawab kalau dia cuma minta dua hal. Yang pertama, diam. Dan yang kedua, ingat aturan pertama yaitu diam. Tak lama setelah itu, ledakan pesawat semakin membesar.
Di sini, Toronto memutuskan untuk melanjutkan penyamaran Teddy. Intinya, dia meminta Teddy untuk berpura-pura jadi The Man from Toronto. Dan demi kesuksesan misi ini, Toronto pun mendandani Teddy agar terlihat lebih meyakinkan. Selain itu, dia juga mengajarinya jenis-jenis pisau. Teddy yang cuma dijadikan tameng pun hanya bisa pasrah. Tapi sebagai gantinya, dia minta dijajanin keripik pedas agar tidak bad mood. Setelahnya, mereka bersiap untuk menemui klien di sebuah acara yang diadakan oleh perusahaan teknologi. Let me put this here. There's handles. Hi. Why do you say grab the handles behind you from the beginning? Sesampainya di sana, Teddy masuk ke ruangan untuk bertemu klien. Di sini sang klien memintanya untuk menginterogasi beberapa orang dan mencari mana Mr. Green yang asli di antara mereka. Dan orang itu harus segera ditemukan lalu dibawa ke hadapan Kolonel Marin. Selagi dia masuk ke ruangan itu, Toronto mengamasi dari ruangan lain dan memberi arahan lewat earpiece. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Teddy akhirnya kembali melakukan hal-hal konyol seperti memainkan pisau di depan para target. Menurutnya, itu adalah hal yang keren, tapi sebenarnya dia terlihat sangat bodoh dan dianggap badut oleh semua orang yang ada di sana. Meskipun ditertawakan, dia terus mengoceh di depan para target sambil menakut-nakuti mereka sambil memainkan pisau. Akan tetapi pisau tersebut tidak sengaja menggores wajah salah satu target. Dan ternyata Teddy memiliki fobia saat melihat darah sehingga dia pun langsung muntah. Anehnya, muntahan itu justru membawa berkah baginya karena gara-gara muntahan itu para target ketakutan. Mereka mengira kalau itu adalah ciri khas dari Toronto. Dan lagi-lagi dia berhasil mengungkap rahasia dengan cara yang di luar nurul. Namun entah kenapa si klien justru menodongkan pistol ke arah Mr. Green. Padahal orang itu seharusnya dibawa ke Kolonel Marin. Melihat itu, Teddy pun mencoba mengulur waktu sampai Toronto yang asli masuk. Sebelum si klien menembak Mr. Green, Toronto pun masuk ke ruangan tersebut. Dan di saat yang bersamaan, The Handler berkhianat dengan mengirimkan seorang pembunuh bayaran yang bernama Man from Miami, atau kita panggil saja dia Man from Samidi. Dia diperintah oleh The Handler untuk merebut misi besar ini serta menghabisi Toronto. Sementara itu, Toronto menginterogasi Mr. Green tentang proyek rahasia yang dia kerjakan. Mr. Green lalu menjawab kalau proyek itu adalah untuk membuat bom seismik pesanan Kolonel Marin. Oleh karenanya, Kolonel Marin ingin menangkapnya. Apalagi kode akses untuk meledakkan bom itu ada pada sidik jarinya. Jadi begini warga Nobar semua, buat yang belum tahu, bom seismik adalah bom yang dijatuhkan dari ketinggian. Dan saat sudah terbentur dengan daratan, bom ini akan meledak dan ledakannya bisa menembus ke bawah lapisan tanah hingga bisa membuat gua besar atau kawah. Oleh karena itu, bom ini sering disebut dengan bom gempa bumi. Nah, di film ini, Kolonel Marin akan menggunakan bom tersebut untuk meledakkan kedutaan besar Venezuela di Washington DC. Mendengar itu, Toronto pun langsung menebas jempol Mr. Green. Cheese bag. Open it up. Last pat. Tentu saja Teddy kesal dengan hal tersebut karena dia orangnya tidak tegaan. Tapi sebaliknya, Toronto tidak memiliki hati nurani sama sekali. Lagi pula semua orang sudah menganggap Teddy sebagai Toronto. Jadi kalau terjadi apa-apa, yang akan bermasalah adalah Teddy. Di saat mereka berdua sedang cekcok, Samidi tiba-tiba datang dan baku tembak pun tidak dapat dihindari.
Gara-gara pergelutan itu, Teddy nyangkut di sebuah wahana permainan. Namun karena takut ketinggian, dia pun terus berteriak histeris. Sedangkan Toronto terus memintanya untuk melempar bungkus keripik yang berisi jempol Mr. Green. Tapi sialnya, jempol itu malah terjatuh. Setelah mengalahkan Samidi, Toronto mengobati luka di bokong Teddy gara-gara terkena tembakannya. Usai mengobatinya, Toronto melapor kepada The Handler kalau ada orang yang mengganggunya. Di lain pihak, meskipun payah urusan fisik, tapi Teddy punya insting yang sangat kuat. Dan menurutnya, The Handler telah berkhianat dan ingin menghabisi Toronto. Apalagi The Handler terdengar seperti sudah tahu apa yang dialami Toronto. Namun, pembunuh ini masih belum percaya sebab dia sudah bekerja sama dengannya selama 20 tahun. Pada akhirnya, dia tetap melanjutkan misinya dan bergegas naik pesawat ke Washington DC. Selama di perjalanan, Teddy curhat tentang hidupnya yang selalu sial. Selama ini, dia hanya sekali mengalami sebuah keberuntungan, yaitu saat menikahi Lori. Tapi setelah menikah sekian tahun, hubungannya dengan Lori pun tidak terlalu mulus, apalagi dia sering dimarahi olehnya. The only thing you ever landed was that poor woman follow through, not having the guts. You're about to Teddy that. Setelah turun dari pesawat, Teddy meminjam ponsel Toronto untuk menelpon istrinya. Intinya, dia ingin menepati janji makan malam yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Di sini Teddy mengajaknya untuk ikut makan malam sebab Lori juga mengajak Anne. Singkat cerita, waktu makan malam pun akhirnya tiba. Tapi di saat yang sama muncul berita peresmian kantor kedutaan Venezuela di Amerika, yang mana kantor itu akan menjadi target pengeboman oleh kolonel Marin. Di sisi lain, FBI terus mengawasi gerak-gerik Teddy di restoran tersebut. Mereka ingin memastikan kalau agen dadakan itu tidak berbuat yang aneh-aneh. Padahal dari awal dia memang tidak pernah bertindak normal. Bersamaan dengan itu, Toronto tampak was-was karena ada banyak kamera CCTV. Sontak, Teddy pun meminta teman barunya itu untuk sedikit santuy. Bahkan dia sampai mengajarkan bagaimana cara senyum yang ramah. Make eye contact. Be a person. Thank you. My pleasure. Oh, no problem. I look you in your eyes and they smile. Smile back. Di sini, Toronto aslinya sedikit canggung di dekat wanita. Akan tetapi, Teddy tidak percaya karena FBI sempat mengatakan bahwa Toronto pernah memiliki teman dekat bernama Deborah. Padahal tanpa Teddy ketahui, Deborah adalah nama mobilnya. Lah, kayak saya nih suka menamai kendaraan. Kalau Suprageter saya tak namain unicorn. Nah, warga nobar semua juga gitu nggak? Di tengah makan malam ini, Anne berusaha menggoda Toronto karena menurutnya dia adalah satu-satunya orang botak yang tampan. Selain itu, Anne juga memuji mobil dan tatonya yang bagus hingga membuat pembunuh ini merasa nyaman. Bahkan saking nyamannya, Toronto jadi lebih terbuka. Kemudian, dia bercerita soal mimpinya yang ingin membuka sebuah restoran. Setelah makan, dua pasangan ini kemudian turun ke lantai dansa. Dan siapa sangka Toronto yang tidak punya hati nurani ini sekarang justru baper dengan sikap Anne. Namun, Teddy tidak sengaja melihat kehadiran Samidi. Sontak, dia pun mengajak Toronto untuk kabur. What about the dancing? Come on, come on. What is going on? Setelah menemukan tempat aman, Toronto malah kepikiran kalau Anne benar-benar menyukainya. Padahal ini adalah situasi yang sangat menegangkan. Melihat Toronto yang sedang kasmaran, Teddy pun merasa geli sekaligus kesal. Dan sialnya, Samidi berhasil menemukan mereka berdua. Di sini, Samidi meminta potongan jari milik Mr. Green. Dan karena takut, Teddy pun akhirnya menyerahkannya. Sebelum pergi, Samidi sempat menyinggung kejadian di Minnesota yang membuat reputasi Toronto tercoreng sebab dia gagal dalam menjalankan misinya. Merasa tersinggung, Toronto pun langsung menyerangnya saat itu juga.
the gun! Namun sialnya, Toronto yang terlalu emosi akhirnya berhasil dikalahkan oleh Samidi. Singkatnya, Samidi menemui Kolonel Marin di sebuah hotel mewah. Dia lalu menyerahkan bungkus keripik yang berisi jempol Mr. Green. Di sana, The Handler juga hadir untuk negosiasi harga jasa Samidi. Dan pihak Kolonel Marin pun sepakat untuk membayar dengan jumlah yang diinginkan. Sementara itu, Teddy dan Toronto berusaha mengejar Samidi dengan mencuri mobil polisi. Lah, udah kayak di GTA aja ini. Sambil berkendara, Toronto menceritakan detail kejadian di Minnesota yang telah mencoreng reputasinya. Saat itu, dia gagal membunuh targetnya karena anak si target menyaksikan kejadian tersebut. Intinya, dia tidak mau anak tersebut tumbuh menjadi seorang pembunuh berdarah dingin seperti dirinya. Sejak kejadian itu pula, dia berniat pensiun dan membangun sebuah restoran. Kemudian, dia memohon agar Teddy mau berpura-pura menjadi dirinya untuk yang terakhir kalinya. Dia juga berjanji bahwa misi ini tidak akan menambah korban jiwa lagi. Bersamaan dengan itu, Kolonel Marin sedang bersiap untuk mengebom kedutaan Venezuela. Tapi untungnya, Teddy muncul di saat yang tepat. We don't have time for this. What's going on? Sesuai rencana, di sini Teddy berpura-pura sebagai Toronto walaupun di sana ada The Handler yang sudah mengetahui identitasnya. Alhasil Teddy pun sukses membuatnya sangat jengkel, sedangkan Kolonel Marin merasa dipermainkan. Namun Teddy terus berusaha meyakinkan sang kolonel bahwa dirinya adalah man from Toronto yang asli. Lalu tidak lama kemudian sebuah granat menggelinding di lantai ruangan itu dan tiba-tiba akan tetapi The Handler dan Samidi berhasil melarikan diri. Begitu juga Toronto yang membawa lari tas berisi uang milik The Handler. Sementara itu, Teddy diantar pulang oleh FBI untuk menyusul Lori. Sayangnya, Lori sudah terlanjur pergi dari restoran. Wanita itu tampaknya marah karena merasa dibohongi oleh suaminya. Saat itu, Teddy pun mengeluh karena nggak bisa dapat jatah malam ini. Untuk menghiburnya, FBI pun berterima kasih atas jasa Teddy yang baru saja menyelamatkan dunia. Asem, dapat terima kasih doang. Setelah semuanya selesai, kehidupan Teddy kembali ke setelan pabrik. Hanya saja dia merasa sangat sedih karena Lori tidak mau bertemu dengannya. Dan sepertinya wanita itu masih kesal dengan kejadian di Washington DC. Di lain pihak, Toronto mendapatkan ancaman dari The Handler yang akan membunuh Teddy jika dia tidak mengembalikan uangnya. Karena Toronto tidak menggubris ancamannya, The Handler pun berencana menghabisi Toronto dan Teddy sekaligus. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengerahkan semua pembunuh terbaiknya dari Moskow, Tokyo, dan Tacoma. Di waktu yang sama, Teddy sedang termenung di studio lab TikTok-nya. Lalu tidak berselang lama, Lori mengabari kalau dia akan naik kereta ke rumah ibunya. Sontak, Teddy pun berlari ke stasiun untuk membujuknya kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba, rupanya orang yang menabraknya adalah Samidi. Pembunuh itu kemudian memaksanya untuk memberitahu di mana Toronto berada. Tanpa dia duga, ternyata Toronto sudah berada di sana dan langsung membrutal sejadi-jadinya. Teddy yang sedang buru-buru ke stasiun pun bergegas untuk pergi, namun sialnya dia malah mendapatkan serangan lain. Who the hell is that? Akhirnya dia pun masuk ke tempat gym tempat kerjanya dulu untuk bersembunyi dari para pembunuh bayaran. Dan karena tidak tahu caranya menembak, Teddy pun cuma bisa menodongkan pistolnya secara asal. Sontak semua orang yang ada di tempat gym ikut ketakutan. Kemudian Teddy meminta kunci pintu belakang untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, para pembunuh bayaran itu sudah mengepung tempat tersebut.
got this! Appreciate you. Sekarang nasib Teddy dan Toronto pun sudah berada di ujung tanduk. Apalagi Samedi juga menodongkan senjata ke arah Toronto. Di sini dia kesal karena Toronto telah membawa pergi uang bayaran miliknya. Dalam keadaan yang mendesak ini, keberanian Teddy tiba-tiba muncul karena sudah muak. Dia pun mengumpulkan seluruh tenaganya untuk menghajar Samedi. Oh my God! Tidak lama kemudian, The Handler mendatangi tempat itu dengan penuh amarah. Teddy dan Toronto lalu kabur ke dalam sebuah pabrik makanan. Di sana, mereka menyuruh semua karyawan untuk lari. Sementara itu, The Handler terus mengikuti mereka ke dalam pabrik. Karena sudah terdesak, Toronto pun memutuskan untuk memberi kunci mobil Deborah miliknya sebab uang yang dicari The Handler ada di sana. Namun, wanita brutal itu tetap ingin membunuhnya. Akhirnya, Toronto menyiapkan rencana lain dengan menyuruh Teddy menekan tuas mesin dan... We blew up a warehouse. You might have shorted it, Teddy. Setelah menuntaskan semuanya, Teddy mengaku senang bisa berteman dengan Toronto karena dia bisa merasakan pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan. Secara tidak langsung, Toronto telah menginspirasi Teddy dan membuatnya ingin menjadi lebih kuat. Selagi berbicara, Teddy terkejut sebab Toronto tiba-tiba menghilang. Rupanya masih ada Man from Tokyo yang tersisa. Namun saat pembunuh Jepang itu hendak membrutal, Toronto tiba-tiba muncul dan menabraknya. Where's your friend? Melihat itu, Teddy pun frustasi karena rantai pembunuhan ini seolah tidak ada habisnya. Toronto yang merasa kasihan padanya langsung menyuruh Teddy menyusul lori dengan Deborah miliknya. Namun, Teddy harus buru-buru karena polisi mengejarnya dari belakang. We cannot keep up with it. Beruntung Teddy tidak terlambat sampai ke stasiun. Di sini dia sadar kalau dirinya sangat membutuhkan Lori dan tidak bisa hidup tanpa dia. Lori yang melihatnya babak belur pun terlihat sangat khawatir. Dan pada akhirnya dia pun memaafkan Teddy karena sejelek apapun juga dia masih suaminya yang setia. Setelah itu terjadi peristiwa mengejutkan di mana Deborah tertabrak kereta api dan membuat uang Toronto pun berhamburan. That's bad. 1 tahun kemudian, Toronto akhirnya bisa membuka bisnis restorannya. Lalu, Teddy, Lori, dan Anne berkunjung ke tempatnya untuk memberi selamat atas pembukaan restoran tersebut. Sekarang, Toronto sudah berubah menjadi sosok yang lebih ramah dan tidak brutal lagi seperti dulu. Hanya saja, dia masih dendam kepada Teddy karena membuat Deborah-nya rusak. Di akhir film, Teddy juga membuka bisnis olahraga online yang sama sekali tidak masuk akal. Tapi dia sangat yakin bisnis ini bisa sukses. Dan film ini pun tamat dengan sangat wadaw. Dari film ini kita belajar bahwa berbuat baik itu sangat penting. Kebaikan sekecil apapun pasti bisa berarti banyak bagi orang lain. Mulailah dengan bersedekah ke anak yatim atau pengangguran seperti saya. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang habis mandi handuknya ditaruh di atas kasur, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.